Di era digital, politik tidak lagi hanya terjadi di ruang parlemen atau televisi, tetapi juga di media sosial. Bagi perempuan, media sosial membuka peluang untuk menyampaikan pendapat dan terlibat dalam isu politik secara lebih bebas. Namun di sisi lain, ruang ini juga memunculkan tantangan seperti serangan personal dan kekerasan berbasis gender. Lalu, apakah media sosial menjadi ruang yang lebih ramah bagi perempuan dalam politik, atau justru sebaliknya? Saya Marcella Resti Bastian bersama Rizka Aulia. Mari kita bahas mengenai media sosial dan politik perempuan. Dua wajah ruang digital bagi perempuan. Media sosial sering disebut sebagai ruang demokrasi digital karena siapapun secara teori bisa berbicara dan berpartisipasi. Bagi perempuan, kondisi ini membuka peluang yang cukup besar. Pertama, perempuan memperoleh akses yang lebih mudah untuk menyampaikan aspirasi politik. Tidak perlu lagi menunggu diundang ke media atau memiliki posisi formal dalam organisasi. Kedua, media sosial mempermudah terbentuknya jejaring dan solidaritas. Isu yang sebelumnya dianggap pengalaman individu, sekarang bisa berkembang menjadi gerakan kolektif. Misalnya, ketika ada isu ketidakadilan gender atau kebijakan publik yang berdampak pada perempuan, respon dan mobilisasi dukungan bisa terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Tetapi, ruang digital juga tidak sepenuhnya netral. Semakin besar visibilitas perempuan, semakin besar juga resiko munculnya serangan personal, pelecehan, dan tekanan sosial yang dapat membatasi partisipasi mereka. Jadi, media sosial ini punya dua wajah, membuka ruang tetapi sekaligus menghadirkan tantangan baru. Jika kita lihat sisi positifnya, media sosial memberikan transformasi besar terhadap partisipasi politik perempuan. Yang pertama adalah hilangnya gatekeeper atau penyaring informasi tradisional. Dahulu, opini politik itu sangat bergantung pada media besar atau aktor politik tertentu. Sekarang, perempuan bisa berbicara langsung kepada publik. Yang kedua adalah munculnya solidaritas digital. Gerakan yang muncul melalui tagar atau kampanye online sering menjadi sarana membangun kesadaran kolektif antar perempuan. Ketiga, media sosial juga memperkuat representasi politik. Politisi perempuan dan aktivis sekarang lebih mudah menunjukkan identitas, visi politik, dan kedekatan dengan masyarakat melalui konten yang lebih personal. Selain itu, media sosial juga berfungsi sebagai media edukasi politik. Isu yang kompleks seperti kebijakan publik atau representasi politik bisa dijelaskan melalui video pendek, infografis, atau diskusi digital yang lebih mudah dipahami masyarakat. Karena itu, media sosial bukan hanya alat komunikasi, tapi juga alat pemberdayaan politik. Fenomena ini kemudian dijelaskan melalui konsep cyberfeminism. Cyberfeminism adalah gagasan bahwa teknologi digital dapat digunakan perempuan untuk melawan struktur sosial yang selama ini didominasi nilai patriarki. Kalau sebelumnya ruang politik cenderung dikendalikan oleh aktor tertentu, di ruang digital perempuan memiliki peluang lebih besar untuk memproduksi narasi sendiri. Misalnya di Twitter atau X, perempuan dapat terlibat dalam diskusi kebijakan secara real time. Di Instagram, perempuan dapat membangun representasi publik dan menunjukkan bahwa kepemimpinan politik tidak selalu harus mengikuti stereotip lama. Sementara di TikTok, memungkinkan penyampaian edukasi politik secara lebih sederhana dan dekat dengan generasi muda. Namun yang perlu dipahami, cyberfeminism bukan berarti internet otomatis membuat semua orang setara. Teknologi hanya menjadi alat. Apakah alat itu menciptakan kesetaraan atau justru memperkuat ketimpangan sangat bergantung pada bagaimana ruang digital digunakan.
Di balik peluang besar tadi, muncul persoalan yang saat ini semakin mendapat perhatian, yaitu kekerasan berbasis gender online atau KBGO. KBGO adalah bentuk kekerasan yang terjadi melalui media digital dan menyerang seseorang karena identitas gendernya. Bentuknya bisa berupa komentar seksis, pelecehan verbal, ancaman, penyebaran data pribadi, manipulasi foto, hingga intimidasi yang membuat korban kehilangan rasa aman. Yang menjadi perhatian adalah perempuan yang aktif di ruang politik. Sering mengalami serangan bukan karena argumennya salah, tetapi karena identitas gendernya. Akibatnya, ruang diskusi politik berubah dari pertukaran gagasan menjadi ruang tekanan sosial. Data pada slide menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan di ruang publik digital masih menunjukkan angka yang sangat tinggi. Kalau kondisi ini terus terjadi, media sosial yang seharusnya membuka akses politik justru berpotensi membungkam partisipasi perempuan. Karena itu tantangan kedepannya bukan hanya memperbanyak partisipasi perempuan, tetapi juga memastikan ruang digital menjadi lebih aman. Bayangin kamu sedang berdebat soal kebijakan anggaran pendidikan, argumen kuat dengan data valid, tapi tiba-tiba ada yang nyantuk. Ngapain sih ngurusin politik kayak gini, mendingan ngurusin rumah dulu aja. Itu bukan kritik, tapi keserangan. Dan inilah yang kerap dialamin perempuan aktif di politik, terutama aktif di media sosial. Alih-alih direspon dengan kontra-argumen, mereka justru diserang secara personal. Karena ada pola-pola yang muncul soal komentar penampilan fisik, komentar kehidupan pribadi, dan juga komentar soal peran mereka dalam keluarga. Bahkan yang paling parah adanya disinformasi dan juga manipulasi foto mereka pakai AI. Bayangin ada satu cerita tentang seorang aktivis muda yang bikin konten TikTok soal RUU kesetaraan gender dengan grafis yang minimalis dan juga bahasa yang mudah dimengerti. Dalam seminggu, videonya ditonton ratusan ribu kali, dengan pada akhirnya politisi perempuan lain berkolaborasi, terus dengan jaringan solidaritas yang tumbuh. Media sosial jadi panggung yang benar-benar memberdayakan. Yang kedua, ada seorang anggota Dewan Perempuan yang menyampaikan kritik terhadap kebijakan publik lewat Twitter. Dalam hitungan jam, banjir komentar misogini. Bahkan foto-fotonya disebarkan dengan narasi yang memutarbalikkan fakta. Kolom komentar pun jadi nggak tahan dan akhirnya dia pun menutup akunnya. Dua cerita, dua perempuan dengan satu ruang digital. Yang membedakan bukan platformnya, tapi gimana masyarakat bersikap di dalamnya. Jujur, kalau ditanya, sebenarnya media sosial itu lebih kasar bagi perempuan di politik atau lebih ramah? Jawabannya keduanya bisa terjadi sekaligus. Di sisi yang lebih ramah, media sosial bisa memperluas akses partisipasi politik. Siapapun bisa bicara tanpa harus punya koneksi ke media arus utama dengan adanya solidaritas di ruang media sosial. Tetapi di sisi yang lebih kasar, perempuan menjadi rentan target kekerasan berbasis gender online. Serangan personal pada akhirnya mengalihkan fokus dari isu ke identitas. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita cukup bisa bilang ya emang gitu di internet dan lanjut scrolling? Pertama, yang perlu kita lakuin adalah menguatkan regulasi dan penegakan hukum, khususnya bagi kasus KBGO atau kekerasan berbasis gender online. Kedua, tanggung jawab dengan adanya platform digital, dengan ngelaporin postingan-postingan yang mengarah kepada pelecehan terhadap perempuan. Selanjutnya kita bisa literasi digital dan juga mendukung politisi atau aktivis yang mengalami kekerasan berbasis gender online. Terus yang keempat, kita bisa juga solidaritas komunitas online. Kalau kamu melihat perempuan diserang di media sosial karena pendapat politiknya, jangan scroll gitu aja. Bisa bantu bersuara, itu juga bagian dari perlawanan. Kita sampai di akhir.